video kali ini tentang aplikasi komputer akuntansi 2 akan membahas mengenai setup master data perusahaan dengan konsep single currency. Karena kita sifatnya adalah melanjutkan dari database perusahaan CV Van Balita, maka kita membuat dengan cara klik open untuk membuka data yang sudah pernah kita buat. Saat open, silahkan cari file di mana file tersebut disimpan. Kemarin nama filenya saya beri dengan nama CV_Van Balita. Untuk yang di bawah CV Van Balita Backup ini adalah file hasil dari restore yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya. Nah, untuk melanjutkan materi dari video sebelumnya, kita menggunakan file dengan nama CV_Van Balita. Kemudian kita klik open. User ID biarkan menjadi administrator. File access kita pilih option single user access. Kemudian kita pilih OK. Untuk jenis file IBSS kita menggunakan konsep option yang kedua. Oke, kita pilih option kedua. Ini reminder, kita klik OK, kita memiliki 30 hari. Kenapa 30 hari? Dikarenakan tanggal saat pembuatan database di pertemuan video ini saya sesuaikan kembali tanggalnya menjadi tanggal saat saya membuat file CV Van Balita, sehingga option untuk day reminder trialnya tetap menjadi 30 hari. Kita pilih jawabannya no saja. Kemudian tampil dari database CV Van Balita. Kita membuat data pelanggan sebanyak 3 data. Cara membuat data yaitu kita klik modul card file, kemudian pilih menu card list. Nah, karena belum pernah sama sekali membuat data, maka tampilan saat all card ini masih kosong. Kemudian pilih new. Card tipenya tinggal disesuaikan. Nah, yang pertama, dengan ID C0001. Oke, C001. Nomor 7. Oke. Untuk nomor telepon, kita bisa menggunakan PON 1 24 7875. Data pertama sudah kita inputkan dengan benar. Saat kita klik tombol new, maka data yang sudah kita inputkan tersimpan dan tampilan menu card information akan kembali kosong. Kita lanjutkan PT Pelumat. Tipenya masih sama customer. ID-nya adalah C002 dengan alamat. Kita pilih di address, alamatnya Jalan Garuda nomor 9 6767 66. Kita lanjutkan data yang ketiga, kita klik tombol new kembali dengan nama CV Syamil Kreatif. C003 dengan alamat Jakarta. Oke. Untuk kota Jakarta bisa kita inputkan di dalam kolom address atau bisa juga kita masukkan ke kolom city. Ya. Untuk nomor telepon adalah 021
7668. Oke, kurang 6 ya, 668. Oke, sudah. Karena datanya hanya sampai 3, tidak ada data yang keempat, maka kita bisa menggunakan tombol OK, yang artinya data C03 sudah tersimpan. Setelah kita OK, maka jendelanya akan tertutup dan akan kembali ke menu card list, di mana data yang sudah disimpan, yang sudah kita ketikkan, itu akan ditampilkan di menu All Card. Oke, setelah kita membuat data pelanggan atau customer, kita sekarang membuat data pemasok. Cara membuatnya, pada IBSS Premier, kita klik modul Card File, kita pilih Card List, kita pilih tab Supplier, klik tombol New. Untuk nama yang pertama, CV.BPA Jaya. Oke. Card ID-nya S001. Alamatnya adalah Jalan Pahlawan nomor 13. Jakarta. Nomor telepon kita input di kolom PON 1. Oke, nomor teleponnya 0218780825. Kita lanjutkan menginput data yang kedua, kita klik tombol New. Card tipe masih supplier, namanya adalah PT Elektro. Cardnya adalah S002. Currency-nya IDR. Address-nya Jalan Merdeka nomor 15. Satu 8 985 444. Sudah selesai, kita klik OK. Maka datanya akan tampil di jendela supplier dengan dua data supplier. Saat kita klik Add Card, akan tergabung antara data supplier dengan data customer. Begitu adalah cara untuk menginput data customer. Oke, selanjutnya kita membuat data karyawan. Langkahnya sama seperti kita membuat data customer dan supplier. Ya, pada jendela card list, kita pilih tab employee. Kemudian kita pilih tombol new. Kita inputkan data yang pertama, yaitu dengan nama Sophie. Card ID-nya adalah E001. Kita klik tombol New untuk melanjutkan membuat data employee yang kedua dengan nama Iska. Dengan card ID-nya adalah E002. Oke, sudah selesai. Kita klik OK. Kita lihat di tampilan tab employee ada dua data. Untuk menutup menu card list, kita bisa mengklik tombol close. Oke, itu adalah cara menginput data karyawan. Poin selanjutnya, kita membuat setup saldo awal akun. Berikut adalah neraca saldo pada CV Van Balita, dimulai dari akun kas sampai laba ditahan. Cara menginput setup saldo awal akun pada aplikasi IBSS, kita klik menu setup. Oke, kemudian balance. Pilih account opening balance. Nah, pada tampilan
Account opening balance, inputkan nominal sesuai dengan akun yang ditentukan. Dicontohkan adalah akun kas nominalnya sebesar 20.500.000. Maka kita inputkan akunnya kas. Oke, selanjutnya adalah Bank Mandiri dengan nominal 38.500.000. Ya, kita cari piutang dagang 4.550.000. Kita cari cadangan kerugian piutang. Di soal adalah menggunakan tanda kurung buka yang artinya penginputannya menggunakan tanda min. 227.500. Oke, setelah kita klik tombol tab, maka otomatis angkanya sudah berubah menjadi tanda kurung. Kita lanjutkan setelah cadangan kerugian piutang, yaitu persediaan food 4.440.000. Persediaan juicer 21.600.000. Oke. Asuransi dibayar di muka. Kita cari asuransi dibayar di muka adalah 12 juta. Asuransi dibayar di muka 2 juta ya, maaf. 2.300.000. Asuransi dibayar di muka 2.300.000. Itu 2, 4, 5. Pastikan jumlah nominal nolnya tepat ya. Karena kalau kelebihan nanti akan mempengaruhi jumlah amount left yang di bawah. Oke, sewa dibayar di muka 12.815.000. Kendaraan 135 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan menggunakan kurung buka, maka kita awali dengan tanda min. Baru mengetikkan angkanya, yaitu 22.500.000. Oke. Hutang dagang yaitu 16.875.000. Hutang gaji 2.115.000. Hutang bank 81.375.000. Modal pemilik 90.085.000. Akun yang terakhir yaitu laba ditahan, nominalnya 26.527.500, nominalnya sesuai dengan amount left atau sisa saldonya agar balance. Maka kalau sudah sama seperti ini, maka hasilnya otomatis 0. Nah, jika sudah amount left to be allocated adalah 0, maka saat menginput account opening balance sudah benar. Namun, jika sudah menginput laba ditahan sudah nominalnya sama 207.500, namun amount left be allocated-nya masih ada angka, berarti ada kesalahan untuk menginput akun-akun opening balance-nya. Silakan dicek kembali satu persatu, kemungkinan ada kesalahan input angka dari nominal nolnya ataupun jumlah digitnya. Oke, itu adalah cara menginput data account opening balance.
Untuk mengakhirinya, kita klik tombol OK. Poin selanjutnya, kita membuat setup saldo awal akun. Berikut adalah neraca saldo pada CV Fund Balita, dimulai dari akun kas sampai laba ditahan. Cara menginput setup saldo awal akun pada aplikasi IBSS, kita klik menu setup. Oke, kemudian balance. Pilih account opening balance. Nah, pada tampilan account opening balance, inputkan nominal sesuai dengan akun yang ditentukan. Dicontohkan adalah akun kas nominalnya sebesar 20.500.000. Maka kita inputkan akunnya kas. Oke, selanjutnya adalah Bank Mandiri dengan nominal 38.500.000. Ya, kita cari piutang dagang 4.550.000. Kita cari cadangan kerugian piutang. Di soal adalah menggunakan tanda kurung buka yang artinya penginputannya menggunakan tanda min. 227.500. Oke, setelah kita klik tombol tab, maka otomatis angkanya sudah berubah menjadi tanda kurung. Kita lanjutkan setelah cadangan kerugian piutang, yaitu persediaan food 4.440.000. Persediaan juicer 21.600.000. Asuransi dibayar di muka 2.300.000. Itu 2. Pastikan jumlah nominal nolnya tepat ya, karena kalau kelebihan nanti akan mempengaruhi jumlah amount left yang di bawah. Oke, sewa dibayar di muka 12.815.000. Kendaraan 135 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan menggunakan kurung buka, maka kita awali dengan tanda min. Baru mengetikkan angkanya, yaitu 22.500.000. Oke. Hutang dagang yaitu 16.875.000. Hutang gaji 2.115.000. Hutang bank 81.375.000. Modal pemilik 90.085.000. Akun yang terakhir yaitu laba ditahan, nominalnya 26.527.500, nominalnya sesuai dengan amount left atau sisa saldonya agar balance. Maka kalau sudah sama seperti ini, maka hasilnya otomatis 0. Nah, jika sudah amount left to be allocated adalah 0, maka saat menginput account opening balance sudah benar. Namun, jika sudah menginput laba ditahan sudah nominalnya sama 207.500, namun amount left be allocated-nya masih ada angka, berarti
ada kesalahan untuk menginput akun-akun opening balance-nya. Silakan dicek kembali satu persatu, kemungkinan ada kesalahan input angka dari nominal nolnya ataupun jumlah digitnya. Oke, itu adalah cara menginput data account opening balance. Untuk mengakhirinya, kita klik tombol OK. Ya, selanjutnya setelah kita menginput saldo awal, kita sekarang menginput saldo piutang. Ada 3 data saldo piutang yang perlu diinputkan. Ada software IBSS Premier. Untuk menginput saldo piutang ada di menu setup. Oke, kita klik menu setup. Kemudian pilih balance. Kemudian pilih customer balance. Ya. Untuk saldo piutang, customer balance. Data yang pertama yaitu PT Reksadana, maka PT Reksadana kita klik, ya. Kemudian kita pilih tombol Add Cell, kita klik Add Cell, kita tekan tombol tab pada keyboard. Termnya kita abaikan karena di soal tidak ditentukan. Nomor invoice-nya ditentukan yaitu INV01. Untuk tanggal yaitu 31 Desember 2019 tanggalnya. Formatnya sesuaikan dengan PC-nya masing-masing. Jika tanggal maka tanggal dulu, jika bulan maka inputkan bulan terlebih dahulu. Untuk menginputkan jumlah nominal dari saldo piutang, maka kita inputkan di kolom total including tax sebesar 1.250.000. Tax code-nya kita pilih NT. Kalau sudah, kita klik record. Ya, kita lanjutkan data yang kedua, yaitu PT Pelumat 2.450.000. Kita cari, berarti ini kita klik customer summary. Yang kedua adalah PT Pelumat. Kita klik add cell, tombol tab, invoice-nya kita ubah menjadi INV02. Tanggalnya kita samakan saja. Oke. Kemudian total include-nya adalah 2.450.000. Ya, kita record, kita simpan untuk data yang kedua. Kita lanjutkan data ketiga, kita klik customer summary. CV Samil, kita klik, kemudian kita klik add cell. Ya, invoice-nya yang di soal adalah INV03, tanggalnya kita samakan, tanggal 31/12 sebelum awal periode dari CCV Fondwalita. Untuk saldo piutang kita inputkan di kolom total, including tax sebesar 850.000. Tax code-nya NT. Saat kita klik record, karena ini adalah data terakhir ya, pastikan bahwa setelah data terakhir kita klik record akan tampil jendela congratulation yang artinya data yang kita inputkan saldo piutangnya sudah sama atau sudah balance dengan saldo piutang yang kita inputkan di saldo awal. Oke, saat kita klik record, nah akan tampil seperti ini, congratulations. Ya. Kita lihat datanya, berarti di sini out of the balance-nya sudah 0. Ya, nah artinya customer balance-nya sudah benar. Sekarang kita cocokkan dengan data yang sudah diinputkan pada opening balance ya, setup balance, account opening balance. Untuk piutang dagang, oke, akun piutang dagang, nominal yang kita inputkan adalah 4.550.000. Dan data customer balance yang tadi selesai kita inputkan, totalnya 4.550.000, maka sudah sama, artinya datanya sudah balance. Oke, itu adalah cara menginput customer balance. Kita klik tombol close untuk menutupnya. Sekarang kita menginput pencatatan saldo hutang untuk poin D. Maka untuk menginput data di IBSS, kita klik menu setup, pilih balance, kemudian klik yang namanya supplier balance.
Kita inputkan data pertama. Data pertama adalah untuk saldo hutang CV BPA Jaya. Kita klik Add Purchase. Klik tombol Tab pada keyboard. Form kita abaikan karena di soal tidak ditentukan. Untuk nomor PO invoice-nya di soal adalah INV 03. Tanggalnya kita sesuaikan yaitu tanggal 31 bulan 12 2019. Ya. Diingatkan untuk membuat date penulisannya disesuaikan dengan setting tanggal pada PC laptop masing-masing. Total including text diisikan dengan total saldo hutang pada soal. Pada CV BPA Jaya sebesar 6.750.000. Oke, tax code-nya NT. Kita klik record untuk menyimpan data. Oke, BPA Jaya sudah tersimpan. Kita klik supplier summary. Yang kedua yaitu PT Elektro. Kita klik PT Elektro. Kemudian klik tombol Add Purchase. Ya, termnya kita abaikan karena tidak ada di soal, di ketentuannya. Nomornya adalah INV 04. Tanggalnya sama. Total including tax-nya kita rubah menjadi 10.125.000. Tax code-nya adalah NT, maka kita klik record. Karena ini data terakhir, maka akan tampil congratulation yang artinya data kita sudah balance. Oke, kita klik OK. Coba kita cocokkan dengan di opening balance-nya dengan cara setup balance account opening balance. Kita cari saldo hutangnya. Ya, di hutang dagang nominal yang kita inputkan di opening balance adalah 16.875.000. Nah, pada supplier balance-nya 16.875.000 sudah sama, maka jumlah out of the balance-nya 0. Itulah cara menginput supplier balance. Ya, selanjutnya kita masuk ke poin E, yaitu pencatatan persediaan barang untuk B01 sampai B04 termasuk ke dalam kategori kelompok food preparation. Sedangkan B05 sampai B07 termasuk ke dalam kelompok juicer. Caranya, klik modul inventory, kemudian pilih item list. Cara membuat baru, kita klik tombol new pada tab all item. Data yang pertama yaitu B01 dengan nama portable fruit milk. Ada jenis namanya I buy this item. Ya, kita checklist I buy this item apabila sifat barang tersebut untuk membeli barang kemudian untuk dijual kembali. Ya, dengan kode akun termasuknya HPP. Nah, karena B01 adalah kelompoknya food preparation, maka HPP-nya kita pilih HPP food preparation. Kita cari HPP food preparation. Selanjutnya adalah kita pilih yang I sell this item. Oke. Fungsinya adalah barangnya juga kita jual kembali. Kalau akun income, maka kita pilih yang namanya penjualan. Oke. Nah, berarti penjualan, karena jenisnya food preparation, maka kita pilihnya penjualan food preparation. Selanjutnya, untuk tab inventory kita checklist juga karena sifat barangnya apabila nilai barang yang dijual tersebut kita catatkan ke dalam persediaan. Maka kita checklist dan masuk ke dalam kategori yang namanya persediaan. Karena jenisnya adalah kelompok food preparation, maka kita cari persediaan food preparation. Oke.
Maka tab selanjutnya untuk di item details tidak ada data yang kita inputkan. Kita masuk ke tab buying details. Nah, tab buying details kita pilihkan adalah satuannya adalah unit. Tax code-nya kita masukkan ppn. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tab yang namanya selling details. Pada tab selling details, kita isikan nominal harga jual. Harga jual untuk B01 adalah 200.000, maka kita inputkan di kolom best selling price sebesar 200.000. Ya, selanjutnya kita isi tax code-nya menjadi ppn. Ya, selling unit of measure-nya kita ubah menjadi unit atau kita isikan dengan unit. Oke, kalau sudah, maka kita bisa klik tombol new untuk melanjutkan menginput data yang kedua, yaitu B02 dengan nama VG table. Ya, karena B02 masih kategori food preparation, maka akun-akunnya tidak usah kita ubah. Untuk buying juga sama, tidak ada yang perubahan karena sama-sama satuannya unit menggunakan ppn. Di tab selling, harganya adalah harga jual untuk B02 250.000. Ya, satuannya unit, maka kita klik new untuk melanjutkan data yang ketiga, B03 dengan nama Ron Devil. Sifatnya juga masih sama seperti B01 dan B02, maka tidak ada kita lakukan perubahan, masih kelompoknya food preparation. Untuk tab buying details, tidak ada yang kita ubah. Tab selling juga kita ubahnya hanya di best selling price-nya sebesar 170.000. Karena di soal untuk harga jualnya sebesar 170.000. Oke, kita klik tombol new untuk melanjutkan data yang keempat, B04 dengan nama spiral buah. Oke, sifatnya sama, kelompoknya food preparation, maka tidak ada yang kita ubah. Tab buying pun sama, tidak ada yang kita ubah. Selling details, kita ubah best selling price-nya menjadi 300.000 sesuai yang ada di soal, harga jualnya yaitu 300.000. Ya. Oke, kita klik new lagi untuk melanjutkan data yang B05. B05 namanya adalah Mayako Premium. Oke, di mana sifatnya untuk I buy this item sudah kita ubah, bukan lagi food preparation karena B05 kelompoknya adalah kelompok si juicer. Maka kita pilih HPP-nya HPP juicer. Untuk yang I sell bukan lagi ke penjualan food preparation tapi masuknya ke penjualan juicer. Harus dirubah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Persediaannya pun bukan persediaan food tapi persediaan juicer. Oke, itulah cara untuk menginput B05. Kita sesuaikan berdasarkan kelompoknya. Untuk tab buying, tidak ada yang kita ubah, satuannya masih unit, kemudian tax code-nya masih dikenakan PPN. Tab selling, best selling price-nya kita sesuaikan sebesar 1.850.000. Satuannya unit, tax code-nya PPN. Maka kita klik new untuk melanjutkan yang ke-6, B06, yaitu bold. Jupiter. Ya. Sifatnya sama seperti B05, maka tidak kita usah ubah ya. Buying juga tidak ada yang kita ubah, selling harganya kita ganti yaitu sebesar 400.000. Oke, satuannya masih unit, masih dikenakan PPN. Data yang terakhir B07 dengan nama Philips Slow Juicer.
Oke, masih ke kelompok user, maka kita usah tidak ubah. Buying pun tidak ada yang kita ubah karena datanya masih sama. Selling, data yang lain masih sama kecuali best selling price 3.270.000. Oke, kita klik OK. Nah, itulah cara menginput data persediaan barang untuk CV Fun Balita. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan poin F, di mana pembahasannya tentang pencatatan data jobs. Data jobs yang dibuat adalah P dan S, di mana P produk, S itu service. Kita klik menu list, kita cari jobs, kemudian kita klik jobs tersebut. Pada jendela job list, kita klik tombol new. Job number kita isikan dengan kodenya, yaitu yang pertama P. Job name-nya kita ubah menjadi produk. Oke. Kita lanjutkan data yang kedua. Kita bisa menggunakan tombol new dengan cara job number-nya kita isikan huruf S, yaitu job name-nya kita ubah menjadi service. Oke. Jika sudah, kita bisa menggunakan tombol OK untuk menutup jendela new job. Ini adalah tampilan job list yang sudah kita inputkan. Ada P untuk produk, S untuk service. Kita klik tombol close untuk menutup jendela job list. Oke, itu adalah cara menginput data jobs pada aplikasi IBSS Premier. Sekarang kita masuk ke pembahasan poin G, yaitu menginput saldo persediaan barang. Pada input saldo persediaan barang, kode-kode barang dari B01 sampai B07 sudah kita inputkan pada poin pembahasan E, yaitu pencatatan persediaan barang. Dilanjutkan untuk menginput saldo persediaan barang. Langkahnya pada aplikasi IBSS, kita klik modul inventory. Kemudian kita pilih yang namanya count inventory. Kita pilih count inventory dikarenakan kita belum menginputkan yang namanya jumlah stok persediaan dari masing-masing item. Dicontohkan B01 jumlah persediaannya adalah 7. Oke, stoknya ya. Nah, kita inputkan jumlahnya itu di kolom yang namanya counted. Oke. Di B01 di soal tadi sebesar 7. Kita isi angka 7, kita menggunakan tombol tab. B02 kita lanjutkan 5. B03 7, B04 5, B05 4, B06 4, B07 stoknya 4. Oke, setelah kita menginputkan stok dari masing-masing item barang, maka selanjutnya untuk menginput saldo persediaan barang, kita mengklik yang namanya tombol Adjust Inventory. Oke, kita klik Adjust Inventory, kemudian kita klik Continue. Pada kolom Default Adjust Account kita kosongkan saja, karena kita menggunakan akun yang sudah kita setting di awal. Kita klik Continue. Ya, setelah kita klik Continue, maka kita klik yang namanya Opening Balance. Oke, setelah diklik Opening Balance, maka akun akan ditampilkan kode-kodenya secara otomatis berdasarkan dari masing-masing kategori kelompok dari barang tersebut. Selanjutnya, kita sesuaikan untuk tanggal. Inventory opening balance kita buat di awal periode, yaitu tanggal 1 Januari 2020. Oke. Memo kita bisa ubah disesuaikan dengan di soal, yaitu inventory opening
balance. Pastikan bahwa setiap transaksi pada IBSS Premier, memo itu diisi untuk mendapatkan keterangan dari masing-masing transaksi tersebut. Selanjutnya, kita masukkan nominal HPP dari masing-masing barang pada kolom unit cost. Untuk B01, HPP-nya adalah 175.000. Oke. B02 HPP-nya adalah 225.000. Selanjutnya B03 170.000. 120. HPP-nya adalah 120.000. Oke, B04 HPP-nya 250.000. B05 HPP-nya adalah 175.000. B06 HPP-nya sebesar 375.000. HPP B07 sebesar 3.250.000. Oke. Untuk akun ini berdasarkan dari settingan tadi masing-masing persediaan yang inventory ya. B01 sampai B04 termasuk ke kategori inventory food preparation. Untuk akun B05 sampai B07 masuknya ke akun food juicer, persediaan juicer. Oke. Nah, selanjutnya kita samakan ya totalnya dengan cara Ctrl R, tekan Ctrl R. Kita lihat total saldo persediaannya. Untuk masing-masing kelompok, persediaan food preparation sebesar 4.440.000, persediaan juicer 21.600.000. Kita cocokkan dengan saldo yang kita inputkan di menu opening balance ya. Oke. Kita lihat setup balance account opening balance. Ya, di sini kita lihat bahwa untuk persediaan food preparation 4.440.000, persediaan juicer 21.600.000 sudah sama. Artinya data saldo persediaan barang sudah balance dengan saldo persediaan di opening balance. Oke, kalau sudah, maka kita bisa klikkan tombol record. Oke, itulah cara untuk menginput data saldo persediaan awal. Sekian video pada pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.